kembali berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Wah, ini udah semangat belum? Kita udah pol-polan belum semangat ya? Keluarkan ya kan? Ayo keluarkan semangatmu. Apa sih? Gak ada ini. Sama aku juga. Ini air putih kok, air putih. Oke. Baik-baiklah ya. Gimana Sudah kamu? semangat? Semangat dong. Apa yang membuat kamu Weekend. semangat hari ini, Mbak? Di weekend hari ini? Aku sih setiap hari tuh selalu semangat loh. Ketemu apa namanya? Ketemu orang baru gitu ya. Ketemu anak-anak di sini gitu ya. Itu aku selalu semangat. Ya, itu aku juga sih. Nggak tahu ya. Paling yang membuat aku nggak semangat tuh oh pantes ada yang kurang. Maaf, kok nggak denger? Ini yang halu siapa yang halu? Ayo, yang halu siapa ini yang halu? Kok gue nggak denger aneh-aneh? Yang halu siapa yang halu? Kedengeran. Ntar dia gue ngomong sahur, dia nggak akan denger juga. Ini gara-gara ngomongin pilot tuh kan jadi begini tuh kan? Kok aku ya? No, udah keluar no. Apa? Kenapa? Charlie Chaplin. Iya emang dari tadi gue bilang kayak Charlie Chaplin hari ini dia. Nggak usah. Kenapa sih masuk aja? Ini adalah chief untuk urusan audio Bapak Charlie Chaplin. Udah kok Pak, emang udah kedengeran. Saya tadi lupa nggak Pak, saya nggak pakai ini Pak. Bukan nggak Masalahnya itu Pak, denger. bukan nggak denger. Dia lu kagak nggak pakai dianggurin itu. Sepertinya hari ini karena udah deket weekend, udah banyak yang ke skip. Terus udah pengen cepet-cepet ya, yuk, pulang. Semangat banget tuh kamu Mbak hari ini. Kenapa? Mbak ada apa? Aku semangat karena kalau hari Jumat tuh pasti deket sama Sabtu Minggu. Iya. Tapi kenapa Minggu juga deket sama Senin. Itu yang aku pertanyakan, ya kan? Nggak semangat lagi di minggunya. Enggak sih, sebenarnya sih bukan masalah itu sih. Kamu sadar gak sih sometimes yang bikin kita happy emang cuman kita gitu loh. Diri lo sendiri sih. Kalau yang lain itu lebih ke arah kayak pendukung gitu kan. Ya, bahagia lo ya lo yang buat gitu. Ya nggak sih? Bener. Bentar ya, boleh nggak saya cut dulu? Kenapa? Bos saya telepon. Ya, balik lagi. Mbak Lisanya udah balik lagi setelah tadi sudah terbirit-birit angkat telepon. Maklum bos. Iya, karena bahaya ya kalau bos yang telepon itu Penting nanti. soalnya nih. Wah. Bosnya lumayan concern tentang kesehatan anak buahnya. Tadi menanyakan gimana anak-anak yang sakit, gimana ini terus segala macem kayak gitu. Karena kan COVID-nya makin Naik ya. menggila gitu kan. Badai. Yes, betul. Nah makanya yang di luar sana yang memang amat sangat tidak perlu untuk keluar, yang cuman keluar hanya untuk nongkrong, hahaha, gibah gitu ya, gibah, gosip, ngomongin yang nggak penting, di rumah aja deh. Ya. Kita juga pengennya kalau memungkinkan kita syuting di rumah, tapi Nggak mungkin. nggak mungkin. bisa. Nanti kalau kita nggak Iya. syuting kalian nggak punya tontonan. Dan kita nggak ada dapat duit. Ini curhat terus ya. Saya nggak mengarah ke sana. Sepertinya COVID ini membuat seorang Nuke Aswita itu curhat terus. Hidupnya tidak jauh dari curhat sepertinya. Halu lama-lama ya Mbak. Dikit lagi gila. Oke, kita mau ngomongin apa sih sebenarnya di episode kali ini Mbak? Kesehatan mata di segmen kali ini. Itu dia nih, aku lagi lelah banget gitu matanya. Perih-perih gimana gitu. Kamu kan biasanya pakai kacamata. Iya kan, ini aku lagi lepas dulu karena ada saatnya kan kadang kalau mata udah capek, pakai kacamata tambah capek gitu. Itu katanya dikompres itu enak banget loh. Es batu ya. Jadi aku ada nemu satu masker, bentuknya kayak timun, tapi bukan timun ya. Jadi masker emang udah jadi. Itu kalau mau pakai aku biasanya taruh kulkas, terus aku tempelin gitu. Murah sih, masker ini tuh murah banget, nggak Di mahal. mana belinya? Online. Enggak, aku beli di apotik. Apa? Mereknya apa ya? Nanti di belakang layar aja nggak Boleh, sponsor mereknya dia. apa? Bentuknya V ya, tapi aku lupa. Hurufnya sih V awalannya, tapi aku lupa apa gitu. Iya nih mataku Itu tuh tuh kayak enak sering banget.
pegel gitu, apalagi aku punya insom parah banget. Jadi kadang-kadang kan seharian ini mata kayak gak enak gitu loh. Gimana sih kalau kita kurang tidur kan? Nah, kamu kurang tidur. Kalau aku sama mungkin rekan-rekan di kantor yang masih masuk kantor-kantor esensial gitu ya, melihat komputer selama 4 jam itu ternyata berpengaruh pada kesehatan Yap. mata atau dan bisa menyebabkan mata lelah atau secara kedokteran disebutnya eye strain gitu kan. Dalam dunia medis, mata lelah akibat melihat layar disebut dengan computer vision Vision syndrome syndrome. atau CVS. Eye strain ini adalah salah satu gejalanya. Ini kata dokter M. Hasan Toto dari Rumah Sakit Islam Bogor dan beliau juga berpraktik di RSAU. Wow, Wow. man in uniform. Aku mau ketawa tapi Gejala aku yang tahan. bisa boleh nggak saya menjelaskan dulu? Boleh, kamu Oke. sebut kata-kata yang bikin aku tertawa. Gejala yang bisa dialami seseorang saat mengalami mata lelah adalah sakit atau rasa berat sekitar alis ya. Jadi sekitar sini nih. Bisa ya sakit kepala juga Bener ya. tuh sakit kepala, leher atau pundak, Lutut, kaki. pandangan double gitu kan, buram, berbayang serta mata terasa kering. Nah ini kayaknya aku buram dan berbayang nih. Kalau udah mulai sore aku sering ngalamin Ini aku lagi jam 4 lahap jam 5 banget gitu nih. ngelihat gitu kayaknya oke, tapi Sebenarnya buram. bener itu dan gejala tersebut menurut beliau Dr. Monica memang tidak permanen. Namun gejala ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, caranya seperti apa gitu kan? Supaya mata kita lelah ini bisa istirahat. Camper saya yang di sebelah sana udah pijit-pijit alis. Oh, saya pijit-pijit pala dikit lagi nih. Oke, nanti kita kan tadi udah dijelasin sama Mbak Lisa kan itu ciri-cirinya. Aku juga mau kasih tips juga nih karena kayaknya tips ini perlu banget kita share. Aku juga butuh selagi ini mata sering banget sembab ya kan. Kok habis nangis? Enggak, belum tidur. Bengkak Mbak, mata panda itu capek loh, lelah ya kan. Nah ini ada tips yang pertama, kita harus beri jeda. Maksudnya di sini tuh terkadang kan kita tuh terlalu lama natap layar nih kayak Mbak Lisa kan sama anak-anak di sini tim produksi. Tanpa disadari nih radiasinya Radiasi, udah betul. sering banget udah berapa jam gitu ya kan. Jadi kita jarang kedip karena saking fokusnya gitu. Nah itu ternyata juga nggak baik. Harusnya setiap 2 jam sekali itu kayak bangun dulu ya kan, kasih jeda. Jadi alihkan dulu matanya nggak ke komputer. Jangan dari laptop tapi Lihat fokus ke handphone. handphone sama aja bohong gitu kan. Nah ini lebih baik katanya Mbak selama 15 menit aja deh setiap 2 jam sekali gitu. Biar matanya tuh lebih rileks ya kan. Terus Anda juga bisa menerapkan aturan 20-20-20. Maksudnya 20 menit natap layar, terus istirahat lagi setelah 20 menit. Nah selama 20 detik. Oh, jadi gini, 20 menit lihat komputer, 20 menit 20 detik istirahat melihat sesuatu yang berjarak 20 Meter. gitu loh informasi. Jadi 20. Ya, ini kan nih udah bisa lihat nih, berhenti dulu nih. Nah, 20 detik 20 untuk melihat sejauh 20 meter. Mana nih titik mana nih fokuskannya gitu. Ya, itu pilihan lainnya. Jadi bisa masang alarm di handphone gitu kan. Tapi kadang-kadang mah kita sempat lupa ya Mbak ya. Lupa untuk Kalau masang lagi alarm. asik ya. Iya kan, antar dulu kerjaan nanggung. Iya, apalagi yang konten-konten anak-anak konten gitu ya atau anak-anak accounting tuh kan, udah ketemu nih selisih gue di sini nih gitu misalnya kan. Nah, itu biasanya agak males kalau mau nge-break. Terus apa lagi, Kak? Yang kedua ini ada atur posisi laptop atau komputer. Ya, tips berikutnya ini atur posisi laptop supaya ergonomis. Beberapa yang bisa Anda lakukan adalah pastikan jarak layar ke mata sepanjang lengan. Oh, kayak gini nih. Berarti udah benar nih ya. Sepanjang lengan, terus posisi layar sejajar atau sedikit lebih rendah dari mata. Gini. Gitu ya. Gini. Oke, ini kita contohin sekalian karena ada. Ya kan? Terus kemiringan layar dibuat 10 derajat dari posisi tegak lurus. Miring gitu kali ya. Miring gini. Kemiringan layar tuh ini loh. Oh ini ya. 10% semana ya Mbak? Segini ya? Gue kenapa sih hari ini? Sebenarnya yang tukang lawak itu saya apa sebelah saya ya. Kok saya bingung sendiri ya. Iya, saya ulangin ya pemirsa.
Ada posisi ergonomis, ya ada postingan jarak layar sepanjang lengan, oke segini Iya kan udah berarti. bener Nah, nih. ngetik nih, Tuh, oke oke. satu. Terus habis gitu posisi layar sejajar atau sedikit lebih rendah dari mata, oke sejajar. Kalau mata kita di sini berarti di sini atau lebih rendah, oke. Oh iya 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 ada. Kemiringan 10 10. derajat dari posisi tegak lurus. Tegak lurusnya seberapa? Oke. Set. Kalau segini kita ngetiknya begini Mali gitu loh kan. Oh iya 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 begini. Oke. Aduh, efek mungkin mata lelah kali gini ya Mbak ya, ngeles terus aja gitu Yang kan. lelah matanya kenapa? Daya tangkapnya ya. Sepertinya Nuka weekend ini ada rencana kencan tapi batal. Sepertinya kencan sama Terus siapa? Ayo. dibatalkannya sebelum syuting, persis sebelum syuting. Jadi Ya. kebawa terus. Iya. Kenapa sih kamu bisa membaca pikiran aku? Tapi aku bingung, aku kencannya sama siapa? Balik lagi, balik lagi ya kan? Nah Dan itu posisi udah ya. duduk serta ini dibuat sesuai, jadi badannya nggak bungkuk kayak gitu tadi. Kalau ini kamera, kalau 10 derajatnya ke sini kita bungkuk. Oh iya, itu tips yang barusan tuh yang benar yang Nah tadi makanya aku nih sebut aku agak karena ngarang gitu. kalau seperti itu sejajar seperti Nuka aku nggak nyaman, jadi aku punya kaki di Oh belakangnya. kamu pasangin gitu ya Iya, Mbak? biar jadi tinggi, terus sininya juga nggak terlalu capek. Oh karena kalau ini kan kadang nih Dan apalagi kalau yang pakai jamnya gede itu kan kecedak bumbunya nabrak-nabrak di ya, sini. aduh. Terus yang ketiga, perhatikan pencahayaan ya guys, supaya terhindar dari mata yang lelah. Ada baiknya Anda juga mengatur pencahayaan ruang kerja agar lebih terang. Yang redup-redup gitu jangan. Ya kan? Jangan gak boleh redup. Selain itu perhatikan pula pencahayaan yang berasal dari layar monitor. Tips dari Dokter Monica adalah naikkan kontras pada layar, namun brightness-nya jangan dibuat full supaya huruf terlihat jelas. Ya kayak gini nih, bener nih kayaknya nih kayak gini. Oke, nah selain itu kenapa kalau ini biar energinya juga saving, kalau Nggak gampang terlalu habis terang, betul. menghemat ini ya jadinya. Terus apalagi Terus jaga kelembapan mata. Nah ini dia kelembapan mata. untuk yang bekerja di AC, Pastikan mata tuh jadi lebih terasa kering gitu kan. pastikan mata Apaan? Yang mana Mbak? pastikan mata untuk menjadi kering kalau yang bekerja di ruangan AC. Bekerja di ruangan AC, Iya, membuat mata jadi terasa lebih kering. Bukan pastikan mata jadi lebih kering ketika bekerja di dalam Emang ruangan aku AC. nyebut gitu ya? Enggak. Terus kita lanjut nih ya. Untuk mengatasinya Anda bisa memasang humidifier Humidifier ruangan atau meneteskan air mata buatan atau obat tetes mata pelembab 3-4 jam sekali. Dan biar lebih nyaman, Anda juga bisa mengkompres kelopak mata Anda dengan air hangat. Nah, di sini dulu ada orang produksi, dia suka bawa masker mata. Yang tutup gitu ya? Jadi kalau lagi belaga gila matanya ditutup. Oh iya. Itu buat apa ya? Biar nggak tenang ini aja istirahat udah, dulu gitu. Kan sekarang udah banyak tuh yang masker mata gitu, yang bentuknya gel taruh di kulkas, nanti tinggal make gitu kan. Yes, Banyak tuh dingin kan gitu dijual ya, kan. enak ya kan. Nah ini air mata buatan. Kalau air mata asli ya terserah Anda. Aduh, tapi jangan banyak-banyak nangisnya nanti matanya lelah juga. Oke, Lanjut. ini ada Habis itu dari ada asupan pan makanan. makanan ya kan. Meski mata lelah lebih berhubungan dengan kebiasaan kita nih saat bekerja. Namun asupan makanan yang seimbang juga dapat mendukung kesehatan mata Anda. Untuk itu perbanyak makan sayur, buah tinggi antioksidan seperti brokoli, bayam, tomat, wortel, dan blueberry. Kalau wortel sih aku udah tahu dari Bentar. dulu ya. Bayam itu emang temannya buah ya. Ini tak ininya aku mau ya Allah baca nih. Iya, oke. Siapa? Tolong naskah ini naskahnya. Enggak Gimana? apa-apa. Sayur dan buah. Sayur dan buah. Gue ngomongnya Oke, nah selain yang disebutkan Nuka tadi ada tips yaitu tentang sandaran kursi. oh ini Saat nih yang bekerja suka sambil dilupain. duduk, Anda memerlukan sandaran kursi yang tepat. Kursi yang terlalu jauh jaraknya dari meja
tidak baik karena membuat Anda menjadi bungkuk. Nah ini contohnya ya, misalnya ini akhirnya gini kerjanya. Nah yang pas Nggak adalah begini gini. juga ya, ntar lehernya tegang. Kayak jadi Pastikan punggung mendapatkan bantalan sandaran yang nyaman untuk duduk dalam waktu lama. Gunakan bantal atau kursi dengan sandaran dari bantalan kain. Jadi contohnya misalnya gini. Nah ini posisinya tadi kan sejauh tangan ini. Nah habis itu ini dimiringin miringin 10 10. Nah derajat. jadi ngetiknya enak. Gitu. Oke. Begitu ya guys ya. Begitu. Terus setelah itu ada atur tinggi pandangan mata. Saat bekerja dengan laptop atau desktop, pastikan posisi layar berada sejajar mata dalam jarak pandang yang tidak terlalu dekat. Jangan begini banget guys, jangan, nggak boleh. Anda tidak perlu membungkuk dan mendekatin layar. Idealnya jarak tubuh ke layar adalah sepanjang lengan. Diluruskan. Oke. Atur tinggi monitor, ini tadi udah disebut. Pastikan posisi keyboard atau mouse berada di depan. Agar saat mengendalikan mouse, posisi tubuh tetap lurus, tidak membelok. Gitu ya. Jadi nggak sampai yang sebelah sana. Itu kelamaan encok. Atur tinggi kursi dan tangan. Ini juga nih ada kan orang yang, kalau aku kebetulan emang lebih suka ketika posisi badanku ada di atas meja, jadi lebih enak daripada di bawah. Kok di bawah Iya, terlalu iya. ini banget. Oke, gini kan nyaman ya. Heeh. Inilah pandangan Betul. mata. Hindari setelah atur tinggi itu ada menghindari menjepit telepon genggam. Dengan pekerjaan yang nyaris seluruhnya dilakukan dari jarak jauh, komunikasi banyak berpindah ke ponsel baik untuk panggilan suara maupun video. Ya. Tanpa disadari, seringkali Anda menjepit telepon di antara telinga dan bahu sambil mengetik. Nah, begini. seperti ini nih. Iya, juga nggak gimana, bagus. gimana? Iya, gitu kan. Itu Iya, juga iya, nggak bagus udah karena gitu. akhirnya bikin otot kepala kita tegang yang Iya. belakang. Dan pegel juga sih kalau kata orang Jawa tuh ntar kecentit gitu Iya, ya. ininya lehernya. Lehernya. Kebiasaan ini dapat memicu nyeri dan pegal pada otot pundak dan juga bisa mengakibatkan tertariknya otot punggung dan leher. Serem. Gunakan earbud atau headphone atau headset saat menelpon sambil bekerja. Ya, jadi kan tetap posisi bisa tetap lurus gitu ya. Betul. Pakai headphone. Nah itu sebabnya kalau di mejaku sekarang kamu lihat ada yang seperti ini. Iya. Itu mempermudah kamu ya. Ya, Mbak. jadi kalau mau video call atau apa tinggal aku pasang. Jadi nggak kayak ini. Gimana? Nah, ya kan handphonenya taruh di sela-sela Betul. laptop. Setelah itu Gitu kan lah. beristirahatlah sesekali seperti yang tadi Nuke sudah sounding 20 menit kerja, 20 detik istirahat untuk melihat 20 meter ke depan. Ada juga yang bilang lihatnya saat siapkan hijau-hijau gitulah ya, warna hijau di sekitar meja kita. Kenapa? Ketika kita lelah, mata hijau itu membuat kita lebih segar. Mata hijau. Jadi ketularan Nuke ya. Benda-benda atau barang yang berwarna hijau itu jadi membuat kita lebih segar, lebih fresh Nah. gitu. Nah, kebetulan mejaku kan deket sama jendela. Jadi kalau aku udah bosan aku tinggal lihat jendela Iya. hijau. Walaupun yang hijaunya beda sama hijau yang di kampung ya. Kalau di kampung tuh pohon hijau bener gitu kan. Nggak banyak ininya ya, Kalau di tercemar. Jakarta hijaunya agak abu-abu. Gimana? Debu. Oke. Nah, seperti itu. Emang Itu tadi sini. beberapa contekan ya buat yang akan lebih banyak kerja di rumah ya. Ya, apalagi Di kantor kan juga sih sebetulnya. posisi rebahan tuh paling enak ya, kan. Tapi jangan lupa kerjaan, jangan mentang-mentang rebahan. Aku tuh justru nggak terlalu suka membawa kerjaan ke rumah. Nanti malah jadi nggak mood ya, Mbak. Kenapa? Sebenarnya nggak mood. Nggak, bukan masalah nggak mood. Yang pertama situasinya rumah dan kantor tuh beda satu. Terus di rumah itu terlalu banyak excuse ya. Ketika pegel udah gue rebahan dulu. Rebahannya sama kerjanya lamaan rebahannya. Iya, Nggak udah selesai mager, gitu udah kan. mager soalnya kalau udah di rumah hawanya udah beda ya kan. Bener. Jadi kalau di kantor kan suka atau tidak kita dipaksakan untuk Menyelesaikan itu. itu. Jadi aku lebih suka itu satu. Terus yang kedua menjadi tidak konsen. Ya, dengan nanti tiba-tiba Mami, Abigail minta, Mami aku mau makan. Bentar, Mami nangis, ujungnya buyar, marah ya kan. Nah, itu Dan lah, aku Pak. udah lama juga sih nggak pernah bawa kerjaan ke rumah. Lumayan lama. Paling kalaupun kerjaan ke rumah itu biasanya pakai handphone, lebih ke arah ngumpulin materi apa yang mau dikerjakan.
copy paste di satu tempat, nah pas di kantor baru. Buka. Nah, iya. Karena bagaimanapun kalau aku, tapi orang beda-beda. Ada yang nyaman kerja di rumah. Dulu aku seperti itu. Ketika masih belum nikah ya, masih single, kerja di rumah nyaman. Karena nggak ada orang kan, sendirian. Tapi kalau sekarang Nggak, beda aku lebih hal. memilih untuk kerja di kantor. Taruh dulu ya. Mama mau makan, mama mau susu. Dikit lagi, mama aku mau jajan. Ya. Udah pusing Gitu. pasti tuh. Bener. Atau kalau enggak, kalau mentok, yuk cari tempat di mana ya, biar bisa kerja. Iya, benar-benar yang aku nggak kenal sama orang-orang itu gitu. Bener. Nanti kalau nggak dikajak ngobrol. Bener, seperti Oke. itu. Terus udah mata udah ini, dan kalau mungkin nggak ada salahnya mata seperti gigi juga ya. Kalau gigi kan per 6 bulan sekali gitu ya, kita harus ke dokter gigi. Ya, periksa. Nggak ada salahnya mata ini kita mungkin setahun sekali mungkin. Mulai sekarang aware Mulai ya. sekarang aware, apalagi kan untuk anak-anak kita ya yang lebih banyak daring ya semuanya ya. Iya, aku aja nyesel nih Mbak. Dari SMP udah kena ini silinder. Nah itu kalau di program persembahan untuk Bunda, salah satu episode ngomongin soal sakit mata. Ternyata sakit mata itu ada juga disebabkan oleh keturunan. Oh, jadi nggak mesti karena kamu iritasi kena debu atau apa? Enggak mesti. Jadi kalau memang ada keturunan orang tuanya pakai kacamata, Iya misalnya sih. dari muda udah pakai kacamata, Iya itu akan sih, nurun nurun ke ya, anaknya iya sih. seperti itu. Jadi ada keturunan seperti itu. Itu ada di program persembahan untuk Bunda. Nah, boleh juga nanti dicek videonya ya. Bener. Nah sebelum saya dan Nuke pamit break, bukan pamit undur diri dari Winnie, Oh, no, break dulu, kita break dulu, mau minum. Karena ini masih ada yang lebih seru lagi. Habis ini kita kedatangan tamu ya, Prof. Nina lagi. Prof. Nina lagi, tapi kali ini kita berbeda bahasnya. Bahas apa? Ya. Perempuan dan radikalisme. Iya. Wah, seru banget tuh temanya. Banget. Karena kan beberapa waktu yang lalu, berapa kali tuh kan soal teror bom. Sampai yang terakhir Dilakukan oleh kemarin di perempuan. Mabes ya, dilakukan oleh perempuan. Nah, Dilakukan oleh perempuan. Nah, seperti apa serunya sebelum nanti tim produksi kita begini-begini, kita sudah duluan. Oke, kita balik lagi nanti di segmen 2 ya. jangan lupa sebelum break, buka YouTube, cari Mata Milenial Indonesia TV, subscribe, like, comment, and dan share. Oke, kita balik lagi setelah after break, tetap di Hai Hai Indonesia, Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.